Assalamualaikum. Saya Alfariski Firmansyah. NIM 2341101020080. Kelas 1 KPIC. Di sini saya akan membahas sejarah perkembangan Islam di Banyumas. Video ini dibuat untuk ulangan akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Pada sejarah perkembangan Islam di Banyumas, terdapat 3 tahap atau proses. Yang pertama adalah kehidupan masyarakat Banyumas pra-Islam. Yang kedua adalah penyebaran di zaman Wali Songo. Dan yang ketiga adalah perkembangan Islam di Banyumas dewasa ini. Untuk yang pertama yaitu potret masyarakat Jawa Tengah khususnya Banyumasan pra-Islam. Kehidupan sosial politik mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah 2 kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan Pajajaran di Jawa Barat. Setelah 2 kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16–19. Banyumas sebenarnya merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian kerajaan Majapahit, Pajajaran, maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Pada abad ke-15 asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguon yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I. Wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi atau Brawijaya V. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya, adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Kemudian, pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskala tahun 1466–1474 dan putranya, Sri Prabu Linggawastu Ratu Purana Jaya Dewata tahun 1474–1513. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putra tersebut yaitu 1. Raden Harya Banyak Catra, 2. Raden Harya Banyak Belabur, 3. Raden Harya Banyak Ngampar, 4. Dewi Rena Pamekas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Catra menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur atau wilayah Barat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggaswatu melalui jalur Harya Banyak Catra, yaitu Adipati Banyak Catra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Kesumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kesumba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cakra, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Tole, namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur melainkan Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam. Berdasarkan tulisan Van der Molen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba, sekitar tahun 78 Masehi, yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Cermai, dan Lembah Sungai Serayu. Van der Molen memperkirakan bahwa nama kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala atau Bojong Galuh dan beribu kota di daerah Medang Gili. Antara abad 1–6 luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut adalah 1. Kerajaan Galuh Rahyang, 2. Kerajaan Galuh Kalangon, 3. Kerajaan Galuh Lalean, 4. Kerajaan Galuh Tanduran, 5. Kerajaan Galuh Kumara, 6. Kerajaan Galuh Pataka, 7. Kerajaan Galuh Nagara Tengah, 8. Kerajaan Galuh Imbanagara, 9. Kerajaan Galuh Kalingga. Alasan ke-9 Kerajaan Galuh di atas bagian dari wilayah kekuasaan Galuh Purba adalah wilayah Kerajaan Galuh Purba yang meliputi Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Bumiayu, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan sebagainya. Berdasarkan babat Pustaka Raja-Raja I di Nusantara yang ditulis Pangeran Wangsakerta dari Cirebon, terdapat 3 wangsa yang berkembang pada abad 7–8, yaitu Wangsa Kalingga, Wangsa Sanjaya, dan Wangsa Shailendra. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Galuh Kalingga yang sebelumnya merupakan bagian dari Kerajaan Galuh Purba, lebih populer dibanding Galuh Purba.
Jika di lereng Gunung Slamet muncul kerajaan Galuh Purba yang melahirkan kerajaan Galuh Kalingga sebagai penerus suksesnya, maka di Jawa Barat juga berkembang kerajaan Salak Negara dengan penerus suksesnya yaitu kerajaan Tarumanegara di abad 4–7. Kerajaan Tarumanegara berkuasa di Jawa bagian barat dan beribu kota di Sundapura, Bekasi. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua yang pernah ada di tanah Nusantara. Pada saat kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Prabu Purnawarman, kerajaan Galuh Purba berpindah dari lereng Gunung Slamet ke Garut Kawali dan menjadi bawahan dari kerajaan Tarumanegara. Salah satu penyebab kepindahan Galuh Purba ke Garut Kawali adalah semakin kuatnya kekuasaan dinasti Sailendra kala itu. Seiring dengan melemahnya kekuasaan kerajaan Tarumanegara pada tahun 669 Masehi, kerajaan Galuh Kawali justru semakin menunjukkan eksistensi dan kekuatannya. Puncaknya, Raja Galuh Wetikandayun melakukan pemberontakan dan berhasil merebut kekuasaan dari kerajaan Tarumanegara. Wilayah kekuasaan Galuh meliputi antara Sungai Citarum dan Sungai Cipamali di sebelah barat Gunung Slamet. Adapun sebelah selatan Gunung Slamet tetap menjadi kekuasaan kerajaan Kalingga. Sejarah kerajaan di wilayah Banyumas yaitu Galuh Purba jauh lebih tua daripada kerajaan Pajajaran. Namun keberadaan Kadipaten Pasir Luhur yang pernah menjadi wilayah kekuasaan Pajajaran juga memiliki dimensi historis tersendiri bahwa Pajajaran pernah memiliki dominasi kekuasaan atas wilayah Banyumas. Kerajaan Kalingga yang menguasai wilayah selatan Gunung Slamet adalah Kerajaan Buddha, di mana salah satu pendirinya yaitu Putri Maharani Shima. Ibu kota pertama kerajaan ini adalah Medang Kemulan antara Pekalongan dan Jepara. Pada tahun 770-an, kekuasaan dinasti Sanjaya runtuh oleh dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Di tahun 840-an pamor dinasti Sanjaya bangkit kembali dengan munculnya Rakai. Pikatan sebagai Raja Medang akibat hasil pernikahannya dengan salah satu putri mahkota dinasti Sailendra yaitu Pramowardhani. Secara sosial politis, Banyumas sebenarnya menjadi embrio lahirnya beberapa imperium besar yang pernah menjadi penguasa tanah Nusantara, khususnya di Jawa. Namun pembuktian atas fakta tersebut selama ini selalu mengalami kendala akibat rentang waktu yang terlalu jauh antara Galuh Purba dan Medang. Wilayah kabupaten yang berada dalam kekuasaan kerajaan, tidak banyak peran sosial politis yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas atau Wirasaba dan Pasir Luhur, selain menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat. Kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan, semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan dan kondisi geografis serta alamnya yang berupa bebatuan pegunungan dan sungai-sungai besar yang mengitari, justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibanding umumnya struktur sosial di daerah lain, bahkan di Jawa. Struktur sosial masyarakat Banyumas menampilkan karakter yang unik, yaitu 1. Cowak, berbicara dengan suara keras. 2. Mbloak, berbicara dengan berlagak serius, apa adanya, dan humoris. 3. Dablongan atau endlong, seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar. 4. Endobos, berebut bicara saat mengeluarkan ide. 5. Endopok, omong-omong mengeluarkan unek-unek. Karakter tersebut tentu berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa, yang umumnya penuh unggah-ungguh, tata krama, basa-basi, dan hal-hal lain yang terstandarisasi oleh karakter sosial keraton. Meskipun demikian, ini bukan berarti masyarakat Banyumas tidak memiliki struktur sosial. Struktur sosial masyarakat Banyumas lebih sederhana, meliputi kalangan elit atau priai dengan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan keraton di tingkat kadipaten dan kalangan rakyat petani yang hidup dari pertanian. Watak masyarakat Banyumas lebih jujur, apa adanya, dan dewasa dalam bersikap. Struktur sosial masyarakat Banyumas yang tergambarkan dalam sosok Bawor yang meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya Panginyongan yang berada di bawah wilayah Karesidenan Banyumas. Hanya saja, beberapa daerah yang secara geografis dan politis berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan Kasunanan Surakarta sedikit banyak mengalami perubahan dalam hal struktur sosialnya, seperti masyarakat Kebumen, Panjer, Kutowinangun, Karanganyar. Dari sisi bahasa dan karakternya, Kebumen memang menampilkan dualisme antara Banyumas yang Panginyongan dengan budaya cablakannya, juga Bagelen yang semi, bandek dengan budaya keraton priainya.
Atas dasar inilah Kebumen menjadi daerah yang cenderung sulit untuk diidentifikasi keaslian struktur sosial dan budayanya. Dualisme atau keterbelahan karakter, Bagelen Banyumas, yang ada juga menyebabkan struktur sosial budaya Kebumen yang abu-abu dan kompromistik dalam perilaku masyarakat Kebumen. Karenanya, sulit ditemukan pemikiran-pemikiran atau perilaku ekstrim yang memunculkan kontroversi dan konflik di tengah masyarakat. Dampak dari sikap sosial seperti ini seringkali membentuk perilaku masyarakat Kebumen stagnan, kurang dinamis, serta lambat merespon perubahan. Pada masa pra-Islam dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai sebagai sarana penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Bahkan, jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada kala itu. Pola perekonomian masyarakat Jawa, termasuk Banyumas, sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa, Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan Mataram, mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang tidak lagi hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, atau penguasa kapal angkut barang. Terakhir, Islam di Banyumas sekarang ini sangat banyak sekali aliran dan tarekat yang memiliki pengikutnya sendiri yang dimana ini menjadi sebuah persoalan karena kerap kali para tarekat atau aliran saling bertentangan. Kita sebagai umat muslim harusnya bersatu dalam keagamaan dan sosial karena muslim satu dengan muslim lainnya bagaikan satu tubuh. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan Islam di Banyumas. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bubur sumsum pakai gula. Assalamualaikum semua, jia hahangakak cik slebeu.